Mengapa? Karena sudah dikooptasi. Anggota-anggotanya itu tidak bisa bersuara di luar kebijakan partainya. Dan partainya jadi pendukung pemerintah. Kecanggihan rezim ini memang pada wilayah kooptasi. Dia mampu mengkooptasi media massa dan mengkooptasi suara-suara yang kritis. DPR atau parlemen kita itu bukan lagi perpanjangan dari rakyat. Tapi begitu masuk parlemen sudah jadi entitas tersendiri, elit tersendiri, apalagi kemudian berjalan berseiringan dengan pemerintah. Jadilah dia klop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi sama saya Gasan Syaki Kalbak di channel Down to Earth ID. Oke Pak, ini sebelumnya kan banyak banget lah udah ngasih opini, asumsi. Oke Pak, ini kita masukin DPR nih Pak. Salah satu komponen penting dari Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diramaikan ada 3 hal. Yang pertama ada hak budget, itu menurut Undang-Undang Dasar kita ada di DPR. Mengapa DPR kasih hak budget itu selama 3 tahun kepada pemerintah? Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya, kalau secara normatif kan hak DPR itu ada pengawasan, budgeting atau anggaran dan legislasi, pembuatan undang-undang. Memang membuat pertanyaan besar di masyarakat, mengapa hak itu diberikan pada pemerintah? Padahal kan pemerintah mestinya implementasi atau memberikan implementasi, yang membuatnya itu DPR. Yang saya pahami mungkin filosofinya begini, karena kondisi emergency COVID-19 diperlukan kecepatan bertindak, maka kemudian pemerintah diberikan peluang untuk memberikan budgeting. Itu saja jadi pertanyaan sebetulnya. Tapi bagi saya sih tidak sulit memahaminya. Mengapa? Karena parlemennya sudah dikuasai oleh partai koalisi. Ini persoalannya, termasuk misalnya orang-orang seperti saya di Salamli dan yang lainnya, kenapa bersuara keras, kenapa bersuara kritis pada pemerintah, karena saluran itu tidak dimanfaatkan oleh parlemen, oleh DPR. Itu resikonya kalau presidensial, karena tidak mengenal sistem posisi dalam artian sistem, tapi beroposisi dalam memberikan pendapat juga tidak terakomodir oleh DPR, karena DPR ini dikuasai oleh koalisi pemerintah. Jadi seperti kita lihat misalnya Perpu itu saja hanya PKS yang itu menolak, yang lainnya semua setuju. Nah kalau sudah setuju selesai sudah, artinya eksekutif dengan legislatif berjalan seiringan. Itu yang lumpuh, lembaga parlemen itu lumpuh dalam memberikan pengawasan. Mengapa? Karena sudah dikooptasi. Anggota-anggotanya itu tidak bisa bersuara di luar kebijakan partainya, dan partainya jadi pendukung pemerintah. Maka orang selalu menyoroti, kalau partainya mendukung pemerintah, bahkan diakomodir di posisi eksekutif menjadi menteri, maka tidak etis anggota partai yang ada di parlemen beroposisi kepada pemerintah. Benar. Jadi kita bisa prediksikan lumpuh sudah pengawasan DPR, bukan hanya untuk Perpu, tapi juga untuk hal-hal yang lain. Contoh misalnya ke depan Omnibus Law juga akan sangat lancar, gitu ya, meskipun sekarang masih tertahan karena ada dalam tanda petik kompromi antara presiden dengan serikat buruh untuk semacam menunda. Hanya diulur ya Pak? Hanya diulur. Jadi itu kenapa hak budgeting diberikan kepada pemerintah, karena memang melihat komposisinya seperti itu parlemen. Apapun yang dilakukan pemerintah pasti akan mendapatkan backup dari itu parlemen. Bukannya melanggar undang-undang Pak ya? Tidak melanggar undang. Ini kan bagian politik. Kalau wilayah politik itu kan bukan wilayah legal formal. Kalau legal formal, ini wilayah politik memang wilayah kompromi. Kalau misalnya parlemennya dikuasai oleh partai yang tidak diakomodir di pemerintahan, maka akan sulit eksekutif untuk bekerja, karena semuanya akan dikritisi. Tapi pada posisi ketika parlemennya dikuasai oleh partai yang berkoalisi dengan pemerintah, kalau saya sudah paling tidak bagian pengawasan itu akan lumpuh. Nah Pak, ini kan ada pasal di situ, setiap kebijakan walaupun merugikan negara, pejabat keuangan tidak dapat dituntut secara hukum. Nah ini kan luar biasa nih Pak. Karena kan di tahun 98 di Korea tuh ada gubernur bank sentral sama menteri keuangan tuh dipenjarakan. Lalu ini kan luar biasa juga karena tanpa kebal hukum pun banyak pejabat-pejabat yang kerah putih juga Pak. Yang misalkan contohnya BLBI, Bank Senturi, dan lain-lain itu gimana Pak? Jadi semakin
Iya, ini persoalannya karena semuanya ini kan proses politik, bukan hukum. Kalau hukum kan dia bertindak ranahnya sudah jelas, hitam di atas putih. Tapi hitam di atas putih baru bisa dilakukan kalau pembuat undang-undang, pembuat hukum itu sendiri menyatakan A misalnya. Nah ini pembuat undang-undangnya kan DPR. Iya. DPR-nya sendiri lalu kemudian memberikan approval kepada pemerintah untuk menginsert klausul tadi bahwa pejabat pemerintah yang melaksanakan ini tidak bisa dipidana atas nama Perpu yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Jadi proses politik tidak bisa dibawa ke ranah hukum, dan yang menyatakan itu orang yang membuat undang-undang. Maka pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengawasi? Iya. Jangan salahkan kemudian kalau nanti ke depan akan muncul suara-suara kritis baik secara verbal maupun secara tindakan. Secara tindakan itu kan masif, jalan ke jalan. Tapi saya menyoroti kecanggihan rezim ini memang pada wilayah kooptasi. Dia mampu mengkooptasi media massa dan mengkooptasi suara-suara yang kritis. Sehingga yang tadinya kritis bisa kemudian berubah pikiran, atau yang tadinya kritis bisa dalam tanda petik terintimidasi kemudian tidak bersuara lagi. Jadi satu suara seakan-akan. Ini memang tidak bisa dipidana karena memang itu produk politik. Nah, produk politik dari Perpu jadi undang-undang dan parlemen menyetujui. Harusnya kan justru parlemen. Parlemen yang mengkritisi itu. Nah, sekarang kita mau bilang apa? Jadi ilustrasinya begini Mas Gasan. Kalau ada ujian di dalam satu ruangan kelas, ada pengawas ujian, gitu ya. Pengawas ujian yang tugasnya mengawasi ujian anak-anak supaya tidak nyontek. Tapi kemudian anak-anak nyontek dan pengawas ujiannya tidak berbuat apa-apa. Nah kita yang di luar melihat itu, oh ini ada pelanggaran. Nah, justru malah kita akan dianggap sebagai provokator. Anda menyatakan pelanggaran padahal pengawasnya sendiri yang ada di dalam tidak mengatakan ada pelanggaran. Kira-kira begitu. Nah DPR itu filosofinya perwakilan rakyat. Nah mereka yang mengawasi pemerintah secara resmi karena dipilih. Nah yang dipilih saja mengatakan tidak ada masalah. Anda yang tidak dipilih, Khairul Fuad, tidak dipilih sebagai perwakilan rakyat, lalu kemudian mau mengatasnamakan rakyat, mengatakan bahwa klausul ini bermasalah. Itu dilemanya. Karena sekali lagi pernah saya sampaikan, DPR atau parlemen kita itu bukan lagi perpanjangan dari rakyat. Tapi begitu masuk parlemen sudah jadi entitas tersendiri, elit tersendiri, apalagi kemudian berjalan berseiringan dengan pemerintah. Jadilah dia klop, punya kebijakan apapun tidak akan bisa digantikan oleh kekuatan yang lain, kecuali itu tadi kekuatan jalanan. Cuman gerakan itu doang yang bisa ya Pak ya? Iya. Karena kalau udah di media sosial udah dikuasain semua Pak. Iya, itu kalau suara-suara media sosial, suara kita, pemerintahan dimanapun kan punya mekanisme kooptasi. Kooptasi itu mengendalikan sesuatu yang mereka menyalurkan kritik bisa berbalik. Itu kan bisa macam-macam cara, bisa dengan intimidasi, bisa dengan iming-iming, bisa juga dengan bargaining. Saya nggak tahu apa yang terjadi misalnya dengan kelompok buruh yang tadi mau turun ke jalan. Itu kan bagian dari kooptasi. Mengapa kemudian tidak jadi? Oh nggak jadi kemarin ya? Kemarin kan 30 April Pak. Wah itu udah lama banget. Itu ada apa tuh Pak? Pengakuannya Serikat Buruh bilang Presiden berjanji untuk mempertimbangkan kembali proses pengajuan Omnibus Law. Ini tuntutan buruh. Dan buruh merasa yakin Presiden akan bisa meyakinkan eksekutif maupun legislatif untuk tidak memperpanjang proses ini. Nah itu kita tunggu aja janji ya Pak ya. Nah itu yang harus dilihat. Karena sebelumnya janji-janjinya banyak yang tidak terkabul. Pak ini kan ini kita bahas tentang cetak uang nih Pak. Ini kan 600 triliun ya. Iya. Ini karena kata itu Gubernur Bank Indonesia yang udah sama Kementerian Keuangan juga udah nolak Pak. Tapi sama DPR ini orang-orang keuangan yang betul. Opsinya memang dilematis, cuma dua, nyetak uang atau hutang. Itu aja. Kalau nyetak sendiri itu kan ada bahaya di depan tuh, devaluasi seperti Indonesia di zaman Soekarno. Bukan zaman Soekarno itu ada namanya Menteri Keuangan Safrudin.
bahkan dikenal dengan Gunting Safrudin. Akibat cetakan uang yang melimpah, lalu kemudian didevaluasi nilai mata uang. Jadi rupiah yang tadinya 1.000 jadi 1 juta jadi 1.000. Jadi tiba-tiba tidak diantisipasi. Jadi orang yang sekarang masyarakat punya uang 1 juta, tiba-tiba nilainya jadi 100 rupiah. Nah, itu bisa menimbulkan gejolak sosial yang luar biasa. Itu pilihan kalau misalnya mencetak uang sendiri. Pertanyaan kedua, 600 triliun itu untuk apa saja alokasinya? Dan kita tidak tahu ada penunggang-penunggang. Cuman yang kedua juga tidak kalah dilematisnya, hutang. Utang itu saja karena kebutuhan biaya, termasuk COVID yang katanya 400 triliun, kemudian biaya-biaya yang lain. Sebetulnya masyarakat bisa membaca dengan kebijakan-kebijakan belakangan ini, BPJS dinaikkan, lalu kemudian PSBB direlaksasi. Kayaknya memang bermasalah betul keuangan negara. Nah, kalau stuck, PSBB diperpanjang, di lockdown, lalu kemudian negara nggak punya uang, hutang juga jadi masalah, gitu ya. Mencetak uang juga jadi masalah. Berarti kan ini jadi pertanyaan, uang ini nggak ada. Meskipun rumor ya, saya tidak mengatakan pemerintah punya uang, tapi indikasinya menunjukkan bahwa pemerintah memang kesulitan keuangan. Tapi masyarakat kan selalu dihadirkan pada persoalan suara kritis itu dianggap melawan pemerintah. Contoh sederhana, suara-suara yang mengatakan bahwa bagaimana itu soal pembangunan ibu kota baru. Dana itu kan harusnya dialihkan. Bahkan setingkat MUI yang ngurusin fatwa agama harus bersuara meminta kepada pemerintah agar dana untuk pembangunan ibu kota itu dialihkan dulu untuk COVID dan untuk kebutuhan yang lain. Tapi nampaknya pemerintah tetap jalan. Soalnya tidak ada suara-suara dari pemerintah untuk benar-benar secara eksplisit mengatakan dana untuk pembangunan ibu kota itu akan kita alihkan. Itu tidak ada secara eksplisit. Yang ada pernyataan salah seorang menteri senior, ini pembangunan ibu kota jalan terus karena udah terkait dengan pihak ketiga. Pak, ini saya bacain juga di artikel, jadi ada orang yang berpendapat gini Pak, menurut saya ada banyak pihak yang bermain di sana. Yang pertama adalah bisa jadi pelanggaran bermain dengan para korporat nakal di negeri ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak perusahaan yang mengalami keterpurukan hebat akibat pandemik saat ini. Maka satu-satunya caranya untuk selamat dari keterpurukan itu adalah dengan mendapatkan suntikan dana. Maka terjadilah konspirasi dimunculkan lahir mencetak uang dengan alasan klasik demi kepentingan rakyat. Di balik ini, jahat itu pastilah ada perjanjian ini dan itu jelas adanya. Usulan itu akhirnya diterima oleh pemerintah, maka para pengusaha itu akan diguyur dengan hadiah-hadiah simbolis mutualisme. Nah, menurut Bapak ada nggak sih dugaan seperti itu Pak? Kalau lihat indikatornya ada, artinya pertimbangan ekonomi itu lebih dikedepankan ketimbang persoalan kalau COVID ya. Kita melihatnya pertimbangan ekonomi lebih dikedepankan ketimbang kesehatan. Kalau urusan-urusan yang lain lebih dikedepankan persoalan ekonomi ketimbang masyarakat. Isu-isunya kita bisa lihat, contoh COVID gitu ya, perdebatan lama antara lockdown atau tidak karena pertimbangannya ekonomi. Meskipun jumlah yang meninggal dari tenaga medis maupun masyarakat bertambah terus, itu tidak jadi concern utama. Yang kedua soal kartu prakerja. Nah, itu kan yang bicara bukan kita masyarakat, tapi orang-orang yang pernah duduk di pemerintahan bahwa untuk pelatihan ini cukup sebetulnya 200-300 miliar. Kenapa harus sampai 5,6 triliun? Nah, dan disalurkannya bukan kepada lembaga-lembaga leading sektor pemerintah seperti Kemenaker. Kemenaker dapat, tapi tidak jadi leading sektornya. Leading sektornya itu swasta, Tokopedia, Ruang Guru dan yang lain. Dan itu 5,6 triliun. Dan itu program-programnya juga yang tidak jelas Pak. Bahkan di YouTube di manapun juga udah ada gitu. Ya artinya kita masyarakat saja bisa mengkritisi. Sebuah pelatihan bikin empek-empek itu 600.000 rupiah gitu. Jadi sudah sevulgar itu membuat kebijakannya sehingga tidak perlu canggih-canggih orang mengkritisi hal seperti ini. 5,6 triliun itu nggak main-main. Ya sebuah film seperti Titanic saja tidak menghabiskan 5,6 triliun. Gitu. Jadi kalau dikatakan benar nggak sih ada semacam konspirasi atau apapun kepada pihak-pihak yang punya modal kemudian sekarang terpuruk karena COVID? Boleh jadi karena cara-caranya vulgar. 5,6 triliun hanya untuk berapa platform gitu ya, yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh leading sektor
bagian pemerintah tapi diserahkan pada swasta. Lalu kemudian pembangunan ibu kota statementnya akan tetap jalan. Yang ketiga BPJS dinaikkan. Nah mungkin nanti kita akan bahas lebih spesifik. Ya, artinya itu indikator-indikator bagaimana soal ekonomi itu dikedepankan. Termasuk yang terakhir kita lihat PSBB. PSBB sekarang relaksasi. Di bandara orang berjubel. Padahal kemarin-kemarin, ini akhirnya kan jadi isunya isu kelas. Ketika awal-awal orang yang ojek online susah payah, tidak banyak yang tidak punya pekerjaan, di PHK ketika ingin pulang kampung dijaga di pinggir jalan, dibalikin kembali. Nah sekarang orang yang punya duit istilahnya naik pesawat tidak ada, mau dicegat di udara di mana tidak dikembalikan. Nah akhirnya jadi polarisasi. Bahkan ada surat yang bebas COVID ya Pak ya? Iya. Aduh. Itu kan jadi akhirnya dikomersialkan. Iya. Surat-surat dokter, surat-surat. Ya ini dilema semuanya. Yang ditampilkan oleh pemerintah kepada kita akhirnya atraksi bahwa kebijakan itu saya tidak tahu dibuat sengaja sehingga mengalihkan fokus orang di tengah. Karena banyak sekali nih dipermainkan apa ya? Contoh kebijakan PSBB saja. Ya. Awalnya ada perbedaan mudik dengan pulang kampung. Lalu kemudian menterinya sendiri bilang jangan dikotomikan, sama saja. Nah, bagaimana seorang presiden urusan semantik saja dikoreksi oleh menterinya. Kemudian belum lagi saling mengoreksi. Itu kemarin saya pengen ngajak Bapak buat bahas, cuman kayaknya terlalu kecil lah topiknya Pak, karena itu bahan lelucon. Ya tapi sanggup gitu. Ini image pemerintah sanggup dipertaruhkan kepada rakyat. Bagi orang-orang yang mengerti, ini kan berarti manajemen negara itu bermasalah dari semua lini. Pertama dari segi komunikasi politiknya, yang kedua belum lagi manajemen kegiatannya. Kalau saling bantah antara satu departemen dengan departemen yang lain, pejabat satu dengan pejabat yang lain, yang dipertontonkan kepada rakyat kan berarti tidak ada solidaritas. Contoh sederhana misalnya, saya nggak tahu di belakang presiden pemerintah yang mengemas komunikasi politiknya. Setiap kali presiden mengumumkan sesuatu, PSBB dan yang lainnya, presiden itu sendiri tunggal. Kalau di luar negeri itu berbaris di belakang semua. Amerika Donald Trump selalu dampingi oleh presiden. Ini ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami ini tim. Gitu. Tim. Tapi persoalannya selalu tunggal. Tapi begitu punya masalah, silahkan tanyakan. Jadi ada image yang dipertaruhkan kepada masyarakat dan itu berjalan hampir setiap episode. Setiap kali diumumkan sesuatu mesti ada celah yang menunjukkan bahwa manajemen image-nya itu bermasalah. Nah Pak, untuk closing statement nih Pak, ini kan bahas tentang DPR ini ada Rizal Ramli, dia bilang gini Pak. Jadi teman-teman di DPR, mohon maaf Anda semua sangat memalukan mengambil keputusan yang Anda tidak mengerti, mengambil keputusan yang Gubernur Bank Indonesia sama Menteri Keuangan udah menolak. Jadi cuma buat lucu-lucuan aja. Ya jangan ini ya, kan banyak pertanyaan motif kenapa sampai itu bisa terjadi. Menurut Bapak Pak, ngelihat DPR yang sekarang seperti sama Rizal Ramli katakan nggak Pak, sangat memalukan nggak Pak? Ya, pertama menunjukkan kompetensi orang-orang DPR. Ini kan karena memang jabatan politis, bukan karir, bukan akademisi, gitu ya. Tapi kan pernyataan seorang politisi itu harusnya di backup oleh staf ahlinya, masukan-masukannya. Kan mereka punya budget, punya fasilitas untuk itu, memberikan masukan, gitu ya, untuk berhadapan dengan eksekutif. Tapi yang terjadi karena kompetensi itu bermasalah, jadi seakan-akan semua dibuat oleh eksekutif, DPR-nya hanya rubber stamp saja, stempel saja. Nah, pertama karena memang mungkin kompetensinya jauh dibandingkan eksekutif. Yang kedua mau bilang apa lagi, karena isinya adalah komposisinya adalah partai koalisi pendukung pemerintah. Akan sangat aneh kalau dia bersuara yang sangat berbeda. Ada lah saya lihat yang muda itu kelihatan patriotik di salah satu partai penguasa,
tapi kemudian lenyap gitu saja. Iya. Kita kan nggak tahu. Kadang-kadang di politik itu Anda boleh bersuara keras hanya untuk mendapatkan panggung, hanya untuk memberikan image pada pemerintah bahwa awalnya partai ini juga concern pada pemerintah, tapi ya apa boleh buat, akhirnya kan kompromi di lapangan. Bukan saya nggak mau, tapi saya harus berkompromi dengan yang lain. Karena semua itu pasti ada kepentingan, Pak ya. Semua. Cuma di sini doang tidak ada kepentingan. Ini tulus nih. Kepentingan kan repot. Kalau kepentingan mereka yang punya uang, mereka yang punya kuasa, itu kan melalui lobby. Iya. Mudah. Kita tahu lah ya. Mereka bisa memberikan sesuatu. Tapi kalau kepentingan rakyat bawah tidak punya nilai jual, dia nggak bisa punya kemampuan lobby. Paling dia bisa melakukan penekanan. Penekanan pun tidak akan kuat pada orang-orang parlemen, gitu ya. Mau tidak mau alat masyarakat itu untuk memberikan penekanan ya parlemen jalanan, dan itu kondisinya tidak memungkinkan kondisi saat ini, baik karena COVID maupun bulan puasa. Dan saya yakin pemerintah mengerti betul psikologi masyarakat dalam kondisi COVID dan Ramadan ini. Tidak akan ada yang namanya parlemen jalan. Karena menurut saya mereka nyetak uang dan lain-lain kayak gitu pasti orang-orang pinter, Pak. Dan mereka tahu dampaknya. Iya. Jadi ya itu mungkin pasti ada konspirasi. Ya memang yang kita butuhkan bukan hanya orang-orang pintar, tapi orang yang punya integritas. Justru kalau lihat statistik, ini kan kritik buat semua universitas. Semua universitas ternama punya alumninya yang koruptor. Boleh Mas lihat di KPK itu kan kalau ditanya referensinya alumni mana. Kalau teroris kan ini alumni pesantren. Tapi tidak ada keberanian orang mengatakan koruptor ini di list, ini alumni universitas mana. Lalu kemudian universitasnya dibilang ini adalah breeding tempat pembiakan koruptor. Ntar kalau baru yang kemarin Harvard marah lagi, Pak. Oke deh, Pak. Jadi untuk yang cetak uang DPR ini sampai sini aja, Pak ya. Habis ini kita ada topik selanjutnya nih, Pak. Oke. Jadi sampai sini aja Brother and Sister di part yang pertama ini. Habis ini kita ada topik selanjutnya. Nggak kalah panas nih karena ini yang lagi terjadi, Pak. Karena dan orang-orang apalagi mahasiswa ini harus mengerti betul polemik dan masalah-masalah, karena saat ini doang, Pak, generasi muda masih bisa untuk merubah gitu. Karena untuk misalkan kayak Bapak ini kan udah punya keluarga, udah kritiknya udah nggak terlalu keras, Pak ya. Harus dikemas sedemikian rupa. Dan ini jadi segini aja, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video.